Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang menggerakkan semua teknologi canggih di sekitar kita? Dari ponsel pintar di genggaman Anda hingga mobil listrik yang ramah lingkungan, ada satu elemen rahasia yang menjadi tulang punggungnya: rare earth. Dan tahukah Anda, sebagian besar rare earth dunia berasal dari satu negara raksasa, Tiongkok. Baru-baru ini Tiongkok mulai mengeluarkan lisensi ekspor rare earth untuk perusahaan-perusahaan Eropa. Apa artinya ini? Mengapa Eropa sangat bergantung? Mari kita bedah tuntas dalam 6 chapter. Mari kita mulai dengan dasar. Apa sebenarnya rare earth itu? Meskipun namanya tanah jarang, sebenarnya elemen-elemen ini tidak terlalu langka di kerak bumi. Namun, yang membuatnya jarang adalah sulitnya proses penambangan dan pemurniannya secara ekonomis. Ada 17 elemen kimia yang termasuk dalam kategori rare earth, masing-masing dengan sifat unik yang menjadikannya sangat vital. Misalnya, neodymium digunakan untuk membuat magnet super kuat di motor listrik dan hard drive. Dysprosium meningkatkan ketahanan panas magnet tersebut. Dan europium memberikan warna merah pada layar televisi kita. Singkatnya, tanpa rare earth, banyak teknologi yang kita nikmati saat ini tidak akan ada atau tidak seefisien sekarang. Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah membangun dominasi yang tak tertandingi dalam rantai pasok rare earth global. Mengapa bisa begitu? Ada beberapa faktor. Pertama, Tiongkok memiliki cadangan rare earth yang melimpah. Kedua, mereka menginvestasikan besar-besaran dalam teknologi penambangan dan pemrosesan. Ketiga, standar lingkungan yang lebih longgar di masa lalu memungkinkan mereka memproduksi dengan biaya lebih rendah. Akibatnya, Tiongkok saat ini menguasai lebih dari 60% produksi rare earth dunia dan bahkan lebih besar lagi dalam kapasitas pemrosesan. Ini memberi mereka pengaruh geopolitik yang sangat besar. Dengan dominasi Tiongkok, negara-negara lain termasuk Uni Eropa menjadi sangat bergantung pada pasokan rare earth dari sana. Industri otomotif, energi terbarukan, pertahanan, dan elektronik Eropa sangat membutuhkan elemen-elemen ini. Ketergantungan ini membawa risiko besar. Pada masa lalu, Tiongkok pernah membatasi ekspor rare earth sebagai alat diplomasi, menyebabkan kepanikan di pasar global dan kenaikan harga yang drastis. Ancaman ini mendorong Eropa untuk mencari diversifikasi pasokan dan mengembangkan kapasitas produksi sendiri, meskipun itu bukan tugas yang mudah. Kini, ada perkembangan menarik. Tiongkok mulai secara spesifik mengeluarkan lisensi ekspor rare earth untuk perusahaan-perusahaan Eropa. Apa makna di balik kebijakan ini? Kebijakan ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Di satu sisi, ini mungkin upaya Tiongkok untuk menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas rantai pasokan global, terutama setelah kekhawatiran yang timbul sebelumnya. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi strategi Tiongkok untuk mengelola pasokan secara lebih teratur, memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru, atau bahkan sebagai upaya untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan industri-industri Eropa tertentu. Yang jelas, ini menandakan fase baru dalam dinamika pasokan rare earth global. Lalu, apa implikasi dari kebijakan lisensi ekspor ini bagi Eropa? Bagi perusahaan Eropa, ini bisa berarti kepastian pasokan yang lebih baik dan mengurangi volatilitas harga, setidaknya untuk saat ini. Ini juga mungkin membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih erat dalam pengembangan teknologi rare earth. Namun penting untuk diingat bahwa ketergantungan dasar tetap ada. Eropa tetap perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi daur ulang rare earth, serta mencari sumber alternatif di luar Tiongkok. Masa depan pasokan rare earth global kemungkinan akan melihat lebih banyak diversifikasi dengan negara-negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat yang berusaha meningkatkan produksi mereka. Namun, dominasi Tiongkok tidak akan hilang begitu saja dalam waktu dekat. Jadi, ekspor rare earth dari Tiongkok ke Eropa,
yang kini diatur melalui lisensi adalah sebuah perkembangan penting dalam peta geopolitik teknologi global. Ini menyoroti betapa esensialnya rare earth bagi inovasi modern dan betapa krusialnya mengamankan pasokannya. Tantangan ke depan bagi Eropa dan dunia adalah menyeimbangkan kebutuhan akan rare earth dengan keberlanjutan lingkungan, diversifikasi pasokan, dan pengembangan teknologi alternatif. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang kedaulatan teknologi di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Tiongkok ini akan mengubah lanskap rare earth global secara signifikan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak tentang teknologi dan geopolitik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.